Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denata DeCaprio dengan NPM 2001080009. Tadris Pendidikan Biologi kelas A. Nah, di sini saya akan menyampaikan sebuah materi dari mata kuliah Fisiologi Tumbuhan. Nah, di sini materinya berjudul tentang fotosintesis, harvesting sunlight dan asimilasi CO2. Nah, konservasi energi dalam fotosintesis bersama asimilasi. Ada beberapa variasi yang saling terikat dari metabolisme karbon fotosintesis di tingkat yang lebih tinggi tumbuhan. Nah, termasuk pertukaran gas daun melalui pori-pori stomata yang menyediakan mekanisme yang efisien untuk penyerapan CO2 sepanjang gradien konsentrasi dangkal. Kedua, jalur karbon, energi, dan regulasi siklus reduksi karbon fotosintesis atau C3 metabolisme. Jalur yang akhirnya digunakan semua organisme untuk mengasimilasi karbon dan fotorespirasi. Nah, bagaimana pembatasan diterapkan pada asimilasi karbon pada tanaman C3 oleh siklus oksidasi karbon fotosintesis. Untuk selanjutnya, udara merupakan sumber CO2 untuk fotosintesis. Pertukaran gas antara daun dan udara sekitarnya tergantung pada difusi dan dikendalikan oleh pembukaan dan penutupan pori-pori khusus yang disebut stomata. Nah, peran utama stomata ini adalah untuk memungkinkan masuknya CO2 ke dalam daun. Nah, untuk fotosintesis sementara pada saat yang sama mencegah kehilangan air yang berlebihan. Pergerakan stomata sangat sensitif terhadap faktor lingkungan eksternal seperti cahaya, CO2, status air, dan suhu. Yang selanjutnya ini kompleks stomata mengontrol gas daun, pertukaran, dan air. Kompleks stomata adalah sepasang sel penjaga yang berfungsi sebagai katup yang dioperasikan secara hidrolik. Stomata ditemukan di daun hampir semua tumbuhan tingkat tinggi, Angiospermae dan Gymnospermae, dan sebagian besar tumbuhan tingkat rendah, lumut, dan paku-pakuan, kecuali tumbuhan air terendam dan lumut hati. Selanjutnya, CO2 masuk ke daun melalui difusi. Nah, difusi CO2 ke dalam daun melalui stomata lebih banyak efisien daripada yang diperkirakan berdasarkan stomata daerah sendirian. Untuk memastikan difusi konstan CO2 dari udara ke daun, CO2 konsentrasi di dalam rongga substomata dan udara daun ruang harus kurang dari konsentrasi CO2 di udara di atas daun. Adapun hukum Fick sebagai berikut. Laju difusi sama dengan V sama dengan D kali A dc per dx. Di mana D adalah koefisien difusi dan A adalah luas permukaan tempat terjadinya difusi, dan dc per dx adalah gradien konsentrasi tempat terjadinya difusi. Jelas, laju difusi berbanding lurus dengan luas permukaan A dan gradien konsentrasi. Yang di sini mekanisme buka tutup stomata. Kekuatan pendorong untuk pembukaan stomata diketahui sebagai penyerapan osmotik air oleh sel penjaga dan akibatnya peningkatan tekanan hidrostatik. Hasilnya adalah reformasi sel-sel yang berlawanan yang meningkatkan ukuran bukaan di antara mereka. Penutupan stomata mengikuti hilangnya air dan akibatnya penurunan tekanan hidrostatik dan relaksasi dinding sel penjaga. Deformasi sel penjaga elips selama pembukaan disebabkan oleh susunan struktural yang unik dari dinding sel penjaga. Pada sel normal, pita mikrofibril selulosa mengelilingi sel pada sudut kanan terhadap sumbu panjang sel. Selanjutnya, gerakan stomata juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Peran utama stomata adalah untuk memungkinkan masuknya CO2 ke daun
untuk fotosintesis sementara, pada saat yang sama mencegah kehilangan air yang berlebihan. Dalam pengertian ini, mereka jelas melayani fungsi homeostatis. Mereka beroperasi untuk menjaga kekonstanan lingkungan internal daun. Pertukaran gas fotosintesis antara daun dan udara bergantung pada difusi dan diatur oleh pembukaan dan penutupan pori-pori epidermis, khusus yang disebut stomata. Nah, pergerakan stomata diatur oleh K+ tingkat dalam sel penjaga. Pembukaan dan penutupan stomata juga sensitif terhadap faktor lingkungan seperti CO2 tingkat, cahaya, suhu, dan status air tanaman operasi. Selanjutnya, peran cahaya dan karbon dioksida dalam pembukaan stomata. Nah, di sini dapat dilihat siklus PCR dapat dibagi menjadi 3 tahap. Tiga tahap utama, yaitu yang pertama karboksilasi yang memfiksasi CO2 dengan adanya molekul akseptor 5 karbon ribosa bifosfat atau RUBP dan mengubahnya menjadi 2 molekul 3 asam karbon. Yang kedua reduksi yang menggunakan ATP dan NADPH yang dihasilkan oleh transfer elektron fotosintesis untuk mengubah asam 3 karbon menjadi triosa fosfat. Dan yang ketiga regenerasi yang menggunakan ATP tambahan untuk mengubah beberapa triosa fosfat kembali menjadi RUBP untuk memastikan kapasitas fiksasi CO2 yang berkelanjutan. Nah, ini ada regenerasi RUB. Untuk mempertahankan proses reduksi CO2 perlu untuk memastikan pasokan molekul akseptor RUBP yang berkelanjutan. Hal ini dicapai dengan serangkaian reaksi yang melibatkan gula 4, 5, 6, dan 7 karbon. Reaksi-reaksi ini termasuk kondensasi fruktosa fosfat 6 karbon dengan triosa fosfat untuk membentuk gula 5 karbon dan gula 4 karbon. Nah, triosa lain bergabung dengan gula 4 karbon untuk menghasilkan gula 7 karbon. 3 gula 7 karbon digabungkan dengan triosa fosfat ketiga, hasilnya adalah 2 gula 5 karbon lagi. Nah, yang terakhir nih ya, pentingnya fotorespirasi. Nah, fotorespirasi dapat berfungsi sebagai semacam katup pengaman dalam situasi yang memerlukan pembuangan energi eksitasi berlebih. Nah, O2 yang dikonsumsi oleh fotorespirasi cukup untuk melindungi tanaman dari kerusakan fotooksidatif dengan memungkinkan operasi lanjutan dari sistem transfer elektron. Nah, seperti itulah penjelasan dari saya tentang fotosintesis. Nah, apabila saya ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.